Nah, akan tetapi kehendak Allah ini juga bisa dirayu, bisa diupayakan supaya Allah merahmati kita, Allah mengabulkan doa kita, terutama soal kekayaan dan rezeki. Itu kadang-kala kita yang salah gitu. Sering sekali saya menjumpai beberapa orang yang merasa bahwa mendapatkan uang banyak itu harus dengan susah payah baru dapat uang banyak. Gitu. Bukan karena Anda hebat, karena Anda baik, bukan, tapi itu fadlnya Allah. Kira-kira begitu. Sehingga orang yang hidupnya miskin terus juga gara-gara itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Masron di channel Kang Masron Official Para Psikologi. Apabila video-video saya bermanfaat, silakan Anda tonton terus bersama keluarga, teman-teman, sahabat, dan boleh Anda share kepada grup-grup atau kepada orang lain. Karena meng-share ilmu adalah manfaat, dan manfaat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Untuk video ini adalah ada pertanyaan dari sahabat kita, Kang Mas Ruhan. Saya sudah kerja keras, saya sudah banting tulang, saya sudah sekuat tenaga, segala ilmu, usaha, upaya, modal saya lakukan untuk usaha. Tapi kok nggak kaya-kaya? Apa penyebabnya kira-kira Kang Mas Ruhan? Menurut Kang Mas Ruhan gimana? Jadi ada sahabat kita yang bertanya, dia berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kerja keras terus, tapi nggak kaya-kaya. Padahal udah banting tulang dengan keringat yang berkecucuran, bahkan rela apapun dilakukan. Ya, yang pertama adalah, ayo kita harus tahu tata iman kita. Kaya dan miskin itu rahmat Allah. Kaya dan miskin itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya nasib. Tentu itu. Orang kaya karena diridhai Allah. Orang miskin juga itu kehendak Allah. Nah, akan tetapi kehendak Allah ini juga bisa dirayu, bisa diupayakan supaya Allah merahmati kita, Allah mengabulkan doa kita, terutama soal kekayaan dan rezeki. Orang yang kerja keras, orang yang sudah upaya pengen jadi orang kaya tapi masih miskin terus, ya selain nasib ya ada beberapa hal atau syarat supaya Allah memberikan kekayaan kepada Anda, kepada kita semua. Yang selanjutnya adalah yang kedua, seringkali kita itu sebenarnya sudah diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala dengan mudah, tapi kita menolak. Saya ulangi, banyak orang yang tidak merasa, tetapi sering terjadi Allah kasih rezeki yang banyak tapi ditolak. Nggak siap kaya, nggak siap jadi orang hebat, nggak siap jadi orang yang punya harta berlebih, menolak harta yang mudah. Itu kadang-kala kita yang salah gitu. Sering sekali saya menjumpai beberapa orang yang merasa bahwa mendapatkan uang banyak itu harus dengan susah payah baru dapat uang banyak. Itu loh, ada sebuah kesombongan dalam hati kita terkadang. Seolah-olah karena kita kaya itu karena kita kerja keras. Padahal tidak begitu. Kaya dan miskin itu hanya Allah. Allah yang memberikan jalan. Jadi jangan menolak rezeki. Jangan menolak rezeki. Lihatlah Allah. Jangan lihat diri kamu. Jangan lihat diri Anda, itu nanti sombong. Baru tadi malam ada yang datang ngobrol, teman-teman saya. Mas, kamu kok sukses ya, kamu kok hidupnya berlimpah ya, diberi kekayaan oleh Allah dengan rezeki yang mudah. Kang, aku iri sama kamu. Kita kerja keras nggak jadi-jadi nih. Jenengan santai, ngaji, dzikir, ngurmati tamu, ya istighosah, bimbing orang, rezekinya kok yuk gampang, ada aja gitu. Saya katakan, Anda juga rezekinya banyak, tetapi Anda sering menolak. Anda juga punya potensi kaya, tapi Anda tidak siap kaya.
Jadi yang dilihat jangan diri kamu, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak kejadian seperti itu. Contoh, ada orang baik ya, menjami fasilitas atau ngasih fasilitas. Nah, si yang tadi malam bilang, wah saya ditawarin orang kasih mobil, tapi saya malu. Nanti ada balas budinya. Nanti kalau saya nggak bisa membalas budi gimana? Masa menolak rezeki hanya gara-gara takut balas budi? Itulah banyak terjadi di antara kita. Orang berbuat baik itu jangan kau pikirkan soal balas budi. Karena orang berbuat baik kepada kita, orang ngasih rezeki kepada kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, ngasih uang, ngasih mobil, motor, ngasih pekerjaan, ya terima, karena itu rezeki dari Allah, bukan dari manusia itu. Orang berbuat baik itu karena diizinkan Allah, karena diperintahkan, karena digerakkan hatinya oleh Allah. Jangan kau sombong gara-gara engkau jadi baik begitu, terus orang baik, enggak. Bukan itu. Terus kamu mikirin balas budinya, nanti saya harus membalasnya gimana? Enggak. Itulah yang seringkali orang punya potensi rezeki, punya potensi kekayaan tapi ditolak. Allah ngasih rezeki, ngasih kekayaan tapi Anda yang menolak. Karena gara-gara melihatnya manusianya, wah nanti balas budinya gimana? Gak enak lah, macem-macem lah. Dikasih makan nolak, kasih uang nolak. Ayo, jangan begitu. Sebaliknya juga, kalau Anda berbuat baik, jangan dilihat Andanya yang hebat. Enggak, Anda bukan siapa-siapa. Anda berbuat baik juga jangan berharap imbalan. Jangan berharap orang lain berbuat baik kepada Anda. Jangan berharap orang lain membalas kebaikan itu. Jangan berharap gara-gara Anda berbuat baik, terus nanti pasti orang berbuat baik kepada Anda. Tidak boleh begitu. Jadi kalau Allah menghendaki engkau berbuat baik, ya berbuat baiklah, titik. Jangan berharap apapun, hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang lain berbuat baik kepada Anda, lihatlah Allahnya, jangan lihat orangnya. Karena orang berbuat baik itu karena ridhonya Allah, karena fadlnya Allah, diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan, hatinya tidak digerakkan, orang tidak akan berbuat baik kepada Anda. Gitu. Bukan karena Anda hebat, karena Anda baik, bukan. Tapi itu fadlnya Allah. Kira-kira begitu. Sehingga orang yang hidupnya miskin terus juga gara-gara itu seringkali menolak rezeki dari Allah. Karena yang dilihat orang lain. Saya terhina, masa saya dikirimi makanan? Saya terhina, masa saya diberikan rokok? Saya terhina, masa saya dikasih uang? Loh, dapat rezeki kok terhina? Itu namanya menolak rezeki. Jangan sombong. Jangan merasa terhina. Harusnya bersyukur kalau ada orang ngasih rezeki, ada orang ngasih pekerjaan. Karena itu Allah yang ngasih lewat orang tersebut. Allah yang menggerakkan hatinya. Ya, makanya iman kita harus kita tata. Bahwa segala dunia ini Allah yang memberikan rezeki. Allah memudahkan rezeki. Allah ya Rozak, Allah ya Fattah, Allah ya Somad, Allah ya Mugni, Allah Maha Kaya. Sifat-sifat Allah yang kita ingatkan diri kita. Itu. Jadi kalau Anda bekerja keras, Anda sudah berbuat baik kok masih miskin. Kalau tidak soal nasib, kadang-kadang diri Anda sendiri yang salah. Karena apa? Menolak rezeki. Karena Anda sombong. Anda tidak melihat sisi Allah, tapi Anda melihat diri Anda dan orang lain. Hanya melihat sisi manusianya. Ayo lihatlah Allah yang berkehendak. Jangan lihat sisi manusianya. Oke. Yang ketiga, biasanya orang yang kerja keras, nggak kaya-kaya, karena berdoanya juga setengah-setengah. Tidak yakin, tidak mantep, tidak iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekayaan kepada kami, ya Allah yang melimpah. Kadang hatinya itu bilang, masa bisa kaya sih? Duh, itu gimana? Seringkali seperti itu. Kurang mantap, kurang yakin. Apa yang didoakan sendiri ditolak. Bagaimana Allah mengasihi? Makanya kalau berdoa yang mantap, yang yakin, berharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin betul Allah mengabulkan, kita akan kaya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, dan tahun depan seterusnya. Kalau Anda berdoa sendiri nggak yakin, cari guru, cari ilmu. Ya, minta doa kepada seorang guru atau bersama-sama guru berdoa. Cari ilmu supaya engkau diberi hidayah, diberi keimanan, keyakinan bahwa berdoamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Sang
pengabul doa. Ya, hewan saja dikasih nafkah oleh Allah, dikasih makan, kasih hidup. Uget-uget, embrio yang nggak kelihatan saja dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia yang diberi akal. Nggak usah khawatir, pasti Allah memberikan rezeki. Itu. Ya, yang berikutnya yang keempat, minta kepada Allah. Ya, aktivasi kekayaan, aktivasi pesugihan, aktivasi rezeki. Minta kepada Allah, ya Allah, wadah rezeki saya tolong dilebarkan ya Allah. Berilah wadah rezeki yang luas, yang lebar ya Allah. Wadah kekayaan ya Allah. Itu. Izinkan saya untuk jadi orang kaya ya Allah, yang beriman, yang takwa kepadamu, yang banyak sedekahnya, dan Engkau mudahkan segala rezeki kami ya Allah. Itu. Buka hati Anda bahwa Allah mengizinkan Anda bisa menjadi orang kaya. Kalau hati Anda tertutup, Anda tidak yakin Allah memberikan kekayaan, bagaimana Allah bisa mengabulkan? Bagaimana Allah mengabulkan doa Anda? Karena sebenarnya Allah mengabulkan, tapi Anda sendiri yang menolak. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya harus percaya penuh sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan. Ya. Yang kelima, yang berikutnya, carilah guru yang kaya. Jangan cari guru yang miskin. Carilah guru yang sudah sejahtera, jangan cari guru yang hidupnya susah. Dan seringlah berkumpul dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang kaya dan ahli ibadah. Kalau Anda sering berkumpul dengan seorang guru, berguru pada orang yang alim, soleh, dan punya kekayaan, dan Anda berteman kepada orang soleh yang punya perilaku baik dan dia hidupnya sejahtera, maka Anda akan tertular. Karena rezeki juga menular. Bukan berarti saya menyuruh Anda menghindari orang miskin, bukan. Kepada orang miskin yang kasih sayang, yang cinta, berteman yang baik. Tetapi perbanyaklah silaturahim, berteman, bertanya, cari ilmu kepada seorang guru atau teman yang punya kekayaan. Supaya Anda tahu ilmunya, supaya Anda dikasih tahu ilmunya. Karena untuk menjadi kaya raya itu ada ilmunya. Dan Allah menghendaki orang-orang kaya yang punya ilmu, atau yang punya ilmu kekayaan. Sehingga kalau Anda kerja keras tanpa ilmu kekayaan, ya Anda tidak akan bisa kaya. Sulit. Karena kekayaan sendiri itu ada ilmunya secara spiritual dan secara jasmani dan rohani. Nah, salah satunya kalau Anda ingin punya ilmu kekayaan, ilmu pesugihan, ya cari guru yang kaya dan yang Anda yakini. Anda bisa baca di situs saya di pesugihan.com. Ya. Anda bisa cari teman atau saudara atau sahabat atau guru yang memang sudah punya kekayaan, punya rezeki yang melimpah. Datangilah beliau, bertemanlah dengan beliau, ngobrollah dengan beliau, minta ilmunya. Insya Allah Allah akan merahmati Anda. Insya Allah kalau Anda punya ilmunya, Allah akan memudahkan kekayaan kepada Anda. Jadi kaya itu ada ilmunya. Tidak cukup hanya bekerja keras, bekerja cerdas, tapi ada ilmu spiritual kekayaan. Ya. Nah, itu. Terus apalagi masih banyak yang lain, tapi yang penting itu. Sehingga ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi nasib yang baik, diberi rezeki yang baik, diberi nasib yang kaya, yang taat, yang soleh, yang bermanfaat, ya, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada doa yang baik, kenapa kita berdoa yang buruk? Ya, kita berdoa yang baik, minta kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Anda pun menjadi orang yang kaya dan bermanfaat. Dari saya Kang Mas Sofwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.